Bapak Ibu, terimalah salam dalam dharma, namo samyang budaya, namo budaya. Kembali kita akan bersama-sama pada sore ini membawakan doa malam terakhir. Almarhum Bapak Alfian Utomo disemayamkan di tempat ini. Akan selalu kita isi doa-doa dengan doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita ambil semasa hidupnya, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau setelah di alam surga bahagia, mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan juga doa ini berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan untuk menerima pesan-pesan moral dari Sang Buddha, untuk segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan dari salah satu anggota keluarga ini. Marilah kita masuk dalam doa, fokus konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau dan juga bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri. Kita menghadap peti jenazah untuk memberikan penghormatan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Dibuka buku puja pastinya halaman 3. Halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian pandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya. Agar arwah terus mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bebas dari lingkaran penderitaan, kita pimpin nyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Buka halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama khotbah Sang Buddha tentang makhluk yang berada di luar dinding dan tujuan dari persembahan makanan dan saksi-saksian yang ditujukan kepada yang telah tiada. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan siapkan petunjuk jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika mereka angkat makanan dan minuman serta makanan padat lain yang dihidangkan,
Tiada satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para bapak. Semoga mereka berbahagia dan saat mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, Ia telah berbuat bagiku, Ia telah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang saat ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterapkan ini adalah pengorbanan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 28, 30 dan 32. 28, 30 dan 32. Kita akan bersama-sama mengulang kembali wasiat Sang Buddha yang ditujukan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk menerima perpisahan dari kematian dan selesai hidup keluarga ini. 28. Suka berbuka tentang duka penderitaan. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan bulan setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah melahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada suatu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk terpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri berhentikan dan beratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati
karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika Tuhan akan menyembuhkan luka hati bagi si berantak, maka biarkanlah para bijaksana berantak, kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Beratap hanya akan membuat si berantak lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, beratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus sebentar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alamiah berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian halnya dalam orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan sedang angin meniup sedang kapas. Biarkanlah seseorang menginginkan kebahagiaan dirinya, membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang di tangannya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Lupa kita panjatkan doa kebahagiaan keluarga yang ditinggalkan. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga 32 kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengelujaran, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengelujaran, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengelujaran, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang tertutup tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Telah timbul akal hancur dan lenyap, bahagia timbul telah gelisah lenyap. Semoga almarhum segera menyadari bahwa kehidupan ini tidak kekal adanya, dan berkenan melepaskan dari jalan untuk perkatan yang pernah diuji di dunia ini. Dia akan mengambil kebebasan untuk kelahiran berikutnya di alam-alam yang lain, sesuai dengan timbulan kebaikan yang pernah ditimbulkan semasa kehidupan ini. Kita renungkan anicca wata sankhara, segala sesuatu yang tertutup tidak kekal adanya. Pansukulah datang. Wa
Setelah kita bersama-sama mengulang kembali ajaran-ajaran Sang Buddha yang berkaitan dengan kematian untuk memberikan pengertian pemahaman kepada keluarga yang ditinggalkan itu bisa menerima dan menyadari tentang proses alami dari berhenti yang akan berlaku kepada siapapun. Di saatnya keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra putri beliau, anak-anak beliau maupun keluarga famili besar, diingatkan tentang pengorbanan orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing anak-anak beliau akan selalu teringat terpanggil tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua yang pernah diberikan, dan bertekad dalam diri masing-masing ingin membalas kebaikan dan pengorbanan dari orang tua itu dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap benih, sikap hormat, sikap meditasi pilihan. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan suka membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir
ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sampai Santa Bawan Tusuki Santa, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap venerasi selesai. Satu. Terimalah salam jika Dharma, Namo Sakyam Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Di masa kehidupan sang Buddha, ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya karena kematian, seperti yang dialami keluarga saat ini. Sebagai anak yang berbakti, dia ingin agar arwah ayahnya itu bisa masuk ke dalam surga. Sudah menjadi cita-cita dan harapan setiap orang bahwa itu bagian sejahtera kalau nanti masuk surga. Demikian pula si pemuda ini datang menghadap sang Buddha. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Dengan kekuatan sang Buddha, dengan cara sang Buddha, agar arwah ayah saya itu bisa masuk ke dalam surga. Kemudian permohonan dari pemuda ini, sang Buddha merespon dengan mengajak pemuda ini pulang-pulang sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu minyak, setelah ketemu orang dan membawa minyak dan batu, sang Buddha menyuruh melemparkan batu yang dibawa tadi pulang dan menuang minyak tadi pulang. Apa yang terjadi? Batu tadi dilempar terbelah dan minyak yang dituang di pulang tadi terapung. Setelah melihat batu terbelah dan minyak terapung, sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan tim doa maupun pemuka agama untuk datang ke pulang tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, si Buddha mengatakan, sekalipun digunakan dengan cara apapun dan agama apapun sama Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Batu yang berat itu akan tenggelam, minyak yang ringan akan terapung. Kemudian sang Buddha mendapat jawaban Buddha seperti ini. Sang Buddha mengatakan demikian. Demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan yang berat, perbuatan yang jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu melakukan perbuatan yang ringan semasa hidupnya, perbuatan baik akan menangkapnya di alam-alam atas, alam-alam bawah. Bapak Ibu saudara sekalian, orang tua Bapak Ibu baru saja meninggal saat ini. Secara pasti kita tidak tahu alam yang ditempati almarhum itu alam atas, alam suka atau alam bawah. Saya seorang rohani aku juga tidak pasti dan tidak tahu. Seandainya telah di alam bawah, pasti putra putri beliau tidak tega akan berjuang mati-matian untuk menangkap orang tua kita agar lagi alam atas, alam surga. Apakah ada caranya? Kalau ada, bagaimana caranya? Ada. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ilustrasinya bisa atau tidak? Bisa ditaruh perahu atau kapal. Kalau batunya kecil ditaruh perahu, kalau batunya besar ditaruh kapal. Demikian pula Bapak Ibu, pemanjatan doa dari kemarin saat ini sampai besok, sampai peringatan dalam rangka membuat perahu dan kapal-kapal bagi orang tua kita yang bahagia. Pasti ya, semua agama pun akan demikian, mengangkat orang tua kita saat sudah terakhir di alam bawah, terbantu dengan doa-doa. Kita bersama-sama secara agama Buddha maupun yang lain mendoakan almarhum agar terangkat di alam-alam atas, alam-alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tinggal kematian
lebih-lebih mendadak memang sebuah kepergian dan penderitaan yang luar biasa. Tadi dikatakan dalam kitab suci bahwa kematian orang yang dicintai sangat menyakitkan. Sekalipun secara ekonomi mungkin anak-anak beliau sudah makmur, ya, sudah tidak tergantung lagi kepada orang tua. Namun kalau ditinggal kematian untuk selamanya, berpisah selamanya, pasti akan menimbulkan duka, menimbulkan penderitaan. Namun perlu disadari proses alami dan kodrat tidak akan berlaku pada siapapun tanpa kecuali almarhum akan mengalami kematian, dan itu telah terjadi pada saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di saat kita melayang atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sendiri ada pelayan-pelayan almarhum meninggal kenapa, umur berapa dan lain sebagainya. Itu sudah pertanyaan yang sering kita dengar dan disampaikan oleh para pelayan. Ada yang karena sakit, ada karena sesuatu hal dan lain sebagainya. Menurut Buddha Dharma, penyebab kematian itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Penyebab seseorang meninggal bisa dikelompokkan menjadi 4. Untuk menjelaskan Dhamma ajaran Sang Buddha ini, Sang Buddha agar mudah itu menggunakan perumpamaan matinya api pelita atau lilin itu karena 4 faktor. Demikian pula seseorang yang meninggal itu bisa terjadi karena 4 faktor ini. Yang pertama, api lampu atau pelita mati karena sumbunya habis, itu apinya mati. Kemudian yang kedua, karena minyaknya habis, itu apinya mati. Kemudian berbarengan, yang sumbu dan minyak bersama-sama habis, itu juga apinya mati. Kemudian yang keempat, faktor yang lain tertiup oleh angin. Sang Buddha ini menjelaskan zamannya bahwa ada seseorang yang meninggal karena batas usia rata-rata itu sudah habis. Diobati, tidak diobati, ketemu dokter, tak ketemu dokter, kalau batas usianya sudah habis, dia meninggal juga. Kemudian energi karmanya, energi produktifnya sudah habis, itu juga menyebabkan seseorang meninggal. Kemudian bersamaan batas usia sudah habis, ya karma energi produktifnya sudah habis, itu akan meninggal. Dan faktor yang lain seperti ketiup angin, misalnya penyakit karena kecelakaan dan lain sebagainya. Memang secara pasti, secara kasat mata kita semua tidak tahu penyebab beliau meninggal karena faktor yang mana. Namun Bapak Ibu saudara sekalian yang terpenting saat ini almarhum sudah meninggalkan keluarga semua. Yang terpenting adalah pengirim doa atau penyimpan jasa. Yakinlah doa yang kita bawakan dari keagamaan dan agama itu berguna dan bermanfaat untuk kepergian almarhumah untuk di alam-alam yang lebih baik, lebih bahagia lagi. Kita ucapkan selamat jalan almarhum. Semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga besar segera mengikhlaskan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan pelimpahan jasa dibuka kembali buku Buddha Baktinya halaman 33 dan 34. Nama almarhum nanti kita sebutkan titik-titik 33 dan 34. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala rendah hati kami panjatkan doa pada Sang Hyang Adibuddha. Dalam segala hidup kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai kemenangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva Mahasattva yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi dunia yang terkasih almarhum Bapak yang terutama. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, keluarga dilimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga
dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala rendah hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semanduran dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh setiap keluarga. Semoga jasa yang sering melimpah bagi kedua yang terkasih, Almarhum Bapak Alfian Bapa, dengan segala perlindungan yang Adi Bunda, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasiswa, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma. Semoga beliau bisa memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cita kasih dan kasih sayang melimpah bagi anak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang sedalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha bodhisatta mahasiswa. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia sampai harta bahwa itu suci kata selalu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian doa pada bulan terakhir Alhamdulillah untuk almarhum. Semoga tidak diharapkan keluarga dan kita semua almarhum sudah menikmati alam bahagia mudah-mudahan menjadi kenyataan. Kita berdiri, kita menghormat menghadap peti jenazah sebagai hormat kepada kita kami. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya.